Selamat sore para pecinta sepak bola dalam negeri, masih bersama dengan host kesayangan Anda pada sore hari ini. Kita akan membahas mengenai persaingan Persija dengan Persib. Saya datangkan langsung jauh-jauh dari kota Bandung dan juga kota Jakarta, pendukung fanatik kedua buah klub ini, gitu ya. Jadi dari Persija akan diwakili oleh Bang Black sebagai The Jackmania, dan juga dari Persib Bobotoh akan diwakili oleh Kang Resa. Wudi, siap. Oke, Kang Resa dan Bang Black, kita akan membahas. Oke, hostnya kagak kelihatan nih. Gimana? Hostnya kagak kelihatan. Sono dikit. Geser dikit, saudara. Sedikit. Oke, kita akan membedah kekuatan klub ya, dari Persija dan juga dari Persib gitu ya. Sementara Persib masih pemuncak klasemen, selisih satu pertandingan ya Kang ya? Yeah. Satu pertandingan dan poinnya selisih 2, betul ya? Betul. Selisih 2. Betul. Dan hari ini Persija rencananya mau lawan Persela Tangerang ya Bang Black ya. Tapi ditunda Bung, karena menurut Bang Black ada unsur politiknya umuh gitu. Jangan dipakai pasti. Objektif nanti ya. Ini berarti masih berapa pertandingan lagi nih sekarang nih? Masih berapa pertandingan lagi nih? Total sebenarnya 38 pertandingan kan? Berarti masih sekitar 17 ya? Enggak Pak, kan cuma berapa tim? Enggak 18, 34 berarti. Ya. 34 berarti tinggal sisa, kalau 21 kali bermain berarti tinggal sisa 13. Ya. 13 kali bertanding. Kira-kira melihat ini saya akan coba ke Bang Adrian secara objektifnya. Peluang Persija berapa persen kira-kira Bang Adrian? Silakan Bang Adrian. Untuk menjadi juara pada tahun ini Liga Indonesia. Kalau Persija tahun ini sih mau juara nggak niat memang, udah nggak niat. Dulu bilang kita akan juara 3-4 tahun ke depan. Jadi tahun ini ya kalau juara itu cuma komplimen aja lah. Artinya lemari piala yang dipesan udah jadi gitu, artinya kan harus diisi. Sementara belum jadi ya kita santai-santai aja karena nggak ada promosi, nggak ada degradasi juga kan. Jadi anggap aja ini latihan lah. Latihan menuju apa nih Bang? Latihan menuju apa nih? Champion Asia. Champion Asia. Kan kita mau udah next level. Jadi barometer kita udah bukan Liga Indonesia aja gitu. Tapi Champion Asia tahun depan, Champion Asia tahun depan itu diwakili oleh juara dan runner tahun ini berarti ya? Atau tahun lalu? Tahun ini harus. Tahun ini. Oke. Oke. Jadi memang ini sebenarnya Persija itu cuma komplimen aja lah ya. Jadi memang tidak ada target ya Bang sebenarnya. Nggak ada target ya, karena targetnya ngebangun tim masa depan gitu kan. Oke, buat menuju ke level Asia gitu ya. Oke. Jadi peluangnya Bang kira-kira kalau juara berarti alhamdulillah, kalau tidak juara pun tidak apa-apa gitu Tidak Bang. masalah, tapi kayaknya chance sih tetap ada di atas terus ya. Ada terus ya Bang ya. Berarti sisa pertandingan 13 ini semua sapu bersih Bang? Yakin? Sapu bersih. Yakin ya? Yakin. Kira-kira kalau 9 pemain akan diambil ya. 9 pemain Catatannya, ikut TC ya Bang ya? pemain TC. Kira-kira Bang, menurut Bang sebagai Jackmania kira-kira apa kekuatan Persija dan kekurangan Persija musim ini tuh apa Bang? Luar biasa ya kalau Persija. Jadi dari pola permainannya aja udah kelihatan banget levelnya berbeda sama tim-tim lainnya. Dia lebih nganut gaya Eropa banget sekarang. Dengan sepak bola yang pendek merapat. Antar lini juga terjaga gitu kan. Ya. Tidak ada umpan-umpan yang istilahnya kayak dulu Riko kepada sini gol. Sekarang itu semua pemain bisa mencetak gol. Salah satunya kemarin buktinya Kudela. Walaupun lewat titik penalti tetap itu namanya mencetak gol. Kalau kata iklan jarum gudang garam Victor tuh yang penting golnya Bung. Yang penting golnya Bung. Kita nggak mau ikut-ikut yang brio. Brimo. Berikan semangat. Ya. Oke. Saya nggak mau tuh terjebak sama kata-kata rekan saya nih. Iya. Yang satu visi beda penampilan di saat Liga Indonesia bicara. Oke. Berarti menurut Bang Black berarti sudah tidak rikosentris lah berarti ya untuk Persija sekarang ya. Sudah rikosentris. Jadi semua pemain sekarang sudah bisa mencetak gol, sudah bisa bermain apik gitu ya. Betul. Jadi kolektivitas tuh jadi apa? Jadi andalan Persija tuh musim ini gitu Bang ya. Betul. Oke Bang, tahan dulu komentarnya Bang. Kita coba lanjut ke Persib kira-kira. Kita panggil berarti Kang Resa. Menurut Kang Resa bagaimana dengan penampilan Persib sejauh ini gitu? Yang awalnya tuh memang di awal musim sempet drop gitu ya, sampai kalah terus sampai sekarang mecah rekor 13 kali kemenangan gitu. Kira-kira tahan dulu Bang. Kita kasih kesempatan dulu buat Kang Resa. Gimana Kang Resa? Menurut Kang Resa
kenapa Persib bisa berubah di tangan Luis Milla? Apa faktor pelatih? Pada pemain sama gitu, atau memang ada faktor lain? Silakan, Kang Reza. Nah, faktor pertama yang tadi Bung Ciko sebutkan itulah yang jadi Pelatih berarti ya? Iya, faktor pelatih. Karena skuad yang sama sudah dipersiapkan untuk menjadi penantang juara Liga 1 ya. Dan pelatih yang tepat, skuad pun akhirnya bisa bermain dengan baik gitu. Gitu betul. Nah, jadi buat saya kalau menarik pernyataan dari Pak Andrian tadi Pak Black tadi sungguh aneh gitu, kontradiktif. Dia bilang kalau komplimen saja gitu, ini hanya 3 tahun ke depan, tapi ingin ikut ke Liga Asia. Padahal untuk ikut Liga Asia itu harus juara 1. Juara 1 dan 2 ya, betul. Iya, gitu. Kalau 2 kan juara standarnya Asia Tenggara ya? Iya, kalau 2 itu yang ikut UEL-nya Asia. Iya, UEL-nya betul. Itu. Jadi targetnya tetap juara Persib gitu. Tiap tahun tetap targetnya juara. Karena mungkin kalau dari Persib pemainnya sudah bagus, kalau dari Persija kan masih coba-coba pemain ya. Coba-coba pemain, apalagi dengan tadi berapa 9 pemain ya Pak ya? 9 pemain itu yang harus diperhatikan oleh Thomas Doll gitu. Dan kalau dari Persib sih kita tiap tahun targetnya juara saja gitu. Tiap kalau tahun dari targetnya juara. Ya, itu juara sih. Tapi kan melihat Persija kan memang motonya the next level gitu. Dia memang pengen jadi bangkit sebagai macan Asia nanti ke depannya gitu ya. Nah, kalau Persib sendiri, Luis Milla ini mencanangkan apa motonya sebenarnya? Kita mau sudah di next level sebenarnya. Jadi tidak ada di level bawah. Tahan dulu. Jadi tidak ada apa ya namanya itu, moto next level. Kita sudah tidak di ada. next level. Berarti sudah next level Persib sendiri ya. Hanya saja kesalahannya di awal itu loh. Di awal itu ya, itu, betul. Ya pelatihnya kurang mumpuni lah. Ya. Kira-kira buat Kang Reza, kansnya Persib dari sisa pertandingannya sebanyak 13 pertandingan bagaimana? Apakah akan sapu bersih juga seperti Persija? Oh jelas. Atau tapi nanti kan ketemu dengan Persija dong? Nah, jelas. Kan? Nah, itu berarti tidak sapu bersih sebenarnya kan? Nah, gitu kan. Bagi Persib sapu bersih. Sapu bersih. Oke. Jadi yakin juara ya, Bang? Yakin juara. Udah yakin kalah tuh. Oke, Bung. Saku panas yang kali ini kita coba ngebahas sekarang dari segi faktor pemain ya. Kalau kita lihat keunggulannya Persija sekarang, pemainnya banyak muda gitu ya. Jadi memang muda dan juga bisa berkontribusi buat tim utama gitu loh. Sedangkan Persib memang diisi dengan pemain-pemain yang lebih banyak seniornya gitu ya dibandingkan dengan Persija gitu ya. Nah, kira-kira Bang, faktor yang menjadi kunci buat Persija kemarin faktor buat kunci dari Persib kemarin bisa mengalahkan Persija 1-0 itu menurut Bang Adrian itu layak atau tidak tuh kalah di tangan Persib Bang, di kandang Persib kemarin Bang? Jadi begini, sebelum menjawab pertanyaan ya, jadi tadi mau klarifikasi dulu, kenapa Persija nggak ada target tahun ini untuk juara? Karena buat Persija juara itu udah jadi suatu kebiasaan gitu. Karena udah sering juara, jadi udah jadi suatu kebiasaan. Akhirnya targetnya beda kita, mainnya level Asia, kayak gitu kan. Mungkin kalau tetangga kan tadi bilang udah ada di levelnya kan? Sudah ada levelnya, betul. Saya level Liga 2 lah gitu. Bisa kita gituin ya, istilahnya gitu ya. Ya. Jadi, seperti itu mungkin. Kalau terkait kekalahan kemarin, itu kan istilahnya menghormati tuan rumah lah ya. Kan kita kan dari ini ya orang timur ya. Kalau kita bertamu itu ke tempat orang lain harus santun kan. Betul. Apalagi ini kita sama-sama menjaga perdamaian nih katanya kan. Ya, mau bangun perdamaian jadi ya kita kasihlah kesempatan tuan rumah yang jarang menang sama kita kasih ya. Walaupun pemain kita ke sana naik barakuda tuh. Iya. Catatannya ya. Tetap itu jadi mental pemain kena ya, Bang. Mental pemain sih enggak apa-apa. Karena kita udah biasa nih kayak gitu ke sana. Enggak pernah putar balik intinya begitu ya. Jadi memang faktor kemarin karena segan aja ya, sungkan ya. Jadi akhirnya mengalah gitu ya. Mengalah. Gitu, kalau gitu. terkait sama pemain muda Persija itu memang saat ini harus diakuin ya. Jadi Persija itu punya sekolah sepak bola yang sangat mumpuni. Ibaratnya itu kalau di Italia kayak Milanello lah. Jadi banyak menghasilkan pemain-pemain bintang gitu untuk diproduksi ke timnas. Karena itulah faktornya Persija saat ini begitu luar biasa. Jadi 3 tahun ke depan itu di bidang next level generasi emas tuh. Generasi emas? Iya, dari SSB-nya. Itu luar biasa sih kalau menurut kita. Jadi ya itulah Persija gitu dengan segala paradigmanya tetap jadi juara itu adalah suatu kebiasaan dan kemajuan itu udah selalu di depan mata aja. Jadi sebuah angan-angan. Oke, berarti dengan datangnya Witan sekarang berarti makin optimis ya Bang. Permainan Persija semakin moncer gitu ya. Ini nih ada kebudaya yang luar biasa dari Thomas Doll yang dibawa. Iya.
ke Indonesia. Ini baru dipraktekkan di Persija, catatannya baru dipraktekkan di Persija untuk klub Indonesia. Dia untuk transfer window tengah musim itu betul-betul yang diambil adalah pemain yang dibutuhkan, bukan label ya. Akan banyak pemain bintang dan lain sebagainya. Bukan nggak kuat beli Egy Melgiansa ya. Egy Maulana, mohon maaf. Egy Melgiansa Persita tuh udah gendut juga Bang. Udah kemana sekarang dia? PNS kayaknya. Angkatan kita ya. Iya. Nah itu jadi bukan seperti itu, tapi dia betul-betul melihat itu kebutuhan timnya. Dari mulai scout, kemudian tim analisa, baru sampai ke dia. Dari daftar yang disajikan itu pemain-pemainnya, dia akan seleksi begitu ketat. Makanya akhirnya banyak muncul pemain-pemain yang sebetulnya tidak familiar di kita, tapi ternyata cukup ampuh. Salah satunya adalah Aji Kusuma. Aji Kusuma, striker tuh Bang ya? Striker. Itu kayaknya akan diambil oleh Sintayong buat timnas senior itu. Senior Bang? Wow, usia masih muda ya sebenarnya? Mungkin itu sih. Oke, menarik sekali. Kalau dari Kang Reza sekarang menanggapi dengan polanya Persija gitu ya. Dia dengan scoutnya dibilang tadi kan bahwa memang tidak perlu pemain berlabel gitu ya. Sementara kalau Persib kita lihat sendiri memang belinya banyak pemain yang sudah matang gitu ya Kang ya. Nah, pemain yang udah gak pakai yang Persija ya. Ini baru mau dibahas Pak. Sebentar dulu. Ini langsung nyeletuk aja dia. Bisa gatel dia. Nah, kalau menurut Kang Reza ini kan Rezaldi Hanusa ini bek kiri ini sebenarnya kan kalau banyak di quote and quote gitu ya di Persija tidak dipakai gitu ya. Sama Thomas Doll tidak masuk dalam skema permainan gitu ya. Tapi kenapa Luis Milla memanggil, dan memang kemarin 2 pertandingan memang harus diakui gitu ya bahwa kontribusi Rezaldi Hanusa walaupun masuk dari bangku cadangan cukup memberikan hasil yang memuaskan gitu. Nah kira-kira kalau dari Kang Reza sendiri, apakah itu karena memang sudah kepercayaan dari tergantung pelatihnya atau bagaimana sehingga Rezaldi bisa moncer lagi seperti itu kira-kira Kang Reza? Tanggapannya bagaimana Kang? Berbicara tentang kebutuhan klub, saya rasa semua klub juga sama ya, tidak hanya diterapkan pertama kali di Persija gitu, sesuai kebutuhan gitu. Tapi kan di situ juga ada faktor pelatih ya, contohnya itu Luis Milla yang mungkin lebih cocok dengan Rezaldi. Jadi akhirnya dia bisa merekrut Rezaldi karena juga sudah ada pengalaman di timnas sebelumnya gitu ya. Kenapa Thomas Doll tidak memberikan kesempatan? Mungkin juga tidak cocok dengan skemanya Thomas Doll. Berarti bukan pemainnya ya? Bukan pemainnya. Bagi saya Rezaldi pemain bagus, mau di Persija, mau di Persib, mau di tim manapun dia tetap bermain bagus. Hanya saja mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan skema dari pelatih. Nah di Persib bagi saya Luis Milla mungkin membutuhkan itu. Sangat cocok lah dengan skema permainan dari Persib Rezaldi itu. Meskipun baru dimainkan di 2 pertandingan ya? 2 pertandingan babak kedua semua ya? Babak kedua. Tolong ini jam diupload ya. Oke, satu pertanyaan terakhir, Bung. Satu pertanyaan terakhir, memang menyimak Persija sama Persib ya. Saya sebagai pendukung Rans Nusantara. Ya gimana? Itu apaan Pak? Itu tim. Saya kira LS. Menanggapi Bung. Kira-kira kalau dari Anda sendiri sebagai bobotoh gitu ya. Kira-kira itu apakah Anda khawatir dengan dengan Persija mendatangkan Thomas Doll gitu ya, dengan permainannya Thomas Doll sendiri, kira-kira dari kacamata Anda secara objektif Thomas Doll itu pelatih seperti apa? Nanti kita tanyakan juga dengan Bung Adrian gitu. Ini saya mau tanya dari sisinya sebagai opposition atau dari lawan. Menurut Kang Reza, Thomas Doll itu pelatih seperti apa di mata bobotoh itu? Di mata saya khususnya di mata Kang Reza khususnya gitu. Tidak mewakili bobotoh ya berarti ya? Sering menyaksikan pertandingan Persija gitu ya. Ya. Di awal-awal sistem yang diterapkan Thomas Doll itu satu ya, sistemnya saklek gitu. Tapi semakin kesini karena mungkin juga adaptasi ataupun pemain yang sering keluar untuk dipanggil timnas, sekarang lebih adaptif Pak. Jadi menyesuaikan dengan pola pemain yang ada dan juga kemampuan musuh gitu. Itu sih menurut saya sangat bagus ya. Jadi tidak terpaku dalam hanya satu sistem. Ketika dia hanya punya pemain tidak sesuai line up yang biasanya, dia punya strategi yang lain. Itu sih buat saya bisa meningkatkan levelnya Persija, juga meningkatkan level tim yang lain. Tim yang lain gitu ya. Dengan seperti itu kompetisi pun akan naik levelnya. Jadi dengan adanya Thomas Doll, Luis Milla dan pelatih asing yang sudah terkenal namanya di luar datang ke Indonesia, itu sangat bagus untuk liga kita gitu. Thomas Doll sendiri memang kan kalau menurut saya pribadi, saya nonton pertandingan memang lebih menerapkan permainannya memang
bot flank-nya bermain gitu ya. Lewat flank ya. Iya, bot flank mereka tuh Thomas Doll tuh memang bermain gitu ya. Tapi memang dari segi bertahannya, menurut saya Thomas Doll ini agak sedikit teteran kalau menurut saya pribadi, Bang. Gitu ya. Kira-kira itu saran dari itu masukan dari saya, maksudnya ini dari saya. Kalau menurut Bang Adrian gitu ya, melihat pelatih Persib Luis Milla yang juga pernah menangani Indonesia gitu, Bang. Kira-kira seperti apa sih, Bang, secara objektifnya di mata Persija? Apakah wah gila nih Persib beli atau dilatih sama Luis Milla nih gitu dan menang mulu nih, gimana Bang kira-kira menurut Bang Adrian? Ya Luis Milla pelatih yang mumpuni lah ya. Ya. Dia kenyang makan pengalaman di Eropa ya, di Spanyol. Kemudian dia udah mengenal karakteristik sepak bola Indonesia. Jadi biar kayak gimana pun dia bukan orang baru di sepak bola Indonesia. Kulturnya udah tahu. Jadi dia tidak butuh waktu lama buat beradaptasi. Diambil beberapa pemain pondasi yang menurut dia sudah punya chemistry dengan dia, diterapkan pola dia, akhirnya apa yang terjadi kita lihat sekarang ya. Persib kita perlu akui lumayan bagus lah ya. Yeah. Tapi Persija nggak kalah Disiplinnya bagus. Bang, disiplinnya tuh kelihatan Persib ya. Bagus. Pola mainnya sangat berubah ya. Sangat berubah lah. Saya sih nggak pernah nonton Persib main jujur aja kecuali nonton Persija ya. Jangan Persija, betul. Saya nih Ya. pendukung Persib ya. Saya suka dengerin cerita dia, oh iya bagus juga begitu. Atau highlight kali Bang pernah nonton juga. Saya kalau itu saya suka matiin. Oke pemirsa, ini tadi pembahasan mengenai klub Persija dan Persib, dua klub besar di Indonesia. Nanti kita akan bahas lagi Liga dalam negerinya lagi. Nanti kita bisa bahas ulasan pertandingan setelah Persija lawan Persita atau Persib setelah melawan apa, nanti kita bahas gitu ya. Apalagi kalau ada satu tim yang kalah itu lebih menarik kayaknya ya pembicaraannya ya. Kalau Persib kalah pasti ini lebih enak ngegorengnya gitu ya. Kalau Persija kalah ya ini lebih enak ngegorengnya ya. Tapi Bung, sebagai perwakilan dari Boboto dan juga dari Jackmania, silakan salam perdamaian Bung buat tim Indonesia. Salam perdamaian. Oke. Terima kasih semuanya sudah menonton. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.